Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Fidra Syadi dari Kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi basic, mikrotik, atau router gateway Anda. Nah, mulai dari konfigurasi identity, user login, lalu DHCP client, IP address, NAT, serta DHCP server guys. Oke, bagaimana caranya? Simak aja video berikut ini. Oke guys, sekarang kita ada di software Winbox ya. Di sini saya akan masuk ke mikrotik atau router gateway kita. Karena masih setelan default, kita masukkan saja untuk loginnya yaitu admin guys. Nah, klik dulu di navbar, lalu klik mikrotiknya, setelah itu ketik admin. Untuk password tidak perlu karena ini masih awal ya atau masih baru ya. Nah, di sini kita bisa masukkan password baru kita guys. Jadi saat kalian login nanti kalian bisa menggunakan password tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengubah identity kita. Karena sebelumnya identitinya mikrotik, kita ubah di sini sebagai contoh yaitu Fidra sebagai router guys. Di sini saya ketika router aja ya guys. Nama kalau sebenarnya router ya. Oke aja langsung. Nah, selanjutnya kita akan membuat user kita guys. Nah, user ini berguna untuk melakukan konfigurasi sesuai keinginan kita. Karena admin ini atau konfigurasi admin ini yaitu dengan setelan default guys, yang sudah disetel sama sistem software ya. Jadi kita akan buat sendiri konfigurasinya. Di sini saya masukkan Fidra untuk passwordnya di sini sebagai contoh ya. Saya memasukkan admin 123 saja. Jadi saat kita masuk atau login Winbox sebelumnya, kita menggunakan username-nya sebagai Fidra ya dengan password 1 admin 123. Nah, di sini saya akan membuat training tapi dengan sistem read saja ya guys ya. Passwordnya 123. Jadi jika ada yang membuka sebagai contoh bawahan kita, maka dia bisa menggunakan user yang training guys. Jadi dia tidak bisa mengubah setelan konfigurasi yang telah kita buat. Oke, next ke menu interface. Nah, interface ini berfungsi untuk melihat aktivitas pada router atau mikrotik kita. Di sini bisa kalian lihat ada 5 port yang ada di router saya. R ini tanda adalah untuk port tersebut telah digunakan atau kabelnya tersambung guys, kabelannya. Nah, ini contoh mikrotik saya. Bisa kalian lihat bahwa port kelima saya dihubungkan ke arah PC saya. Dan di sini saya akan menggunakannya sebagai IT guys. Nanti kita konfigurasikan. Nah, ceritanya komputer saya akan menjadi IT-nya guys di port 5. Sedangkan yang pertama ini adalah internetnya guys. Oke, agar lebih mudah dikenali, kita ubah Ether 1 menjadi dikhususkan untuk internet guys. Ini agar kalian dapat mengenalnya. Nah, nanti ini kita akan mengubah Ether 1 dan Ether 2 sebagai internet ya. Kenapa begitu? Ini digunakan untuk agar misal port 1 pada mikrotik saya rusak, saya bisa menggunakan cadangan yaitu port keduanya guys. Nah, di sini port ketiganya saya akan memasukkan sebagai produksi. Dan yang keempatnya di sini saya akan masukkan sebagai manajemen. Dan yang terakhir saya akan masukkan sebagai IT-nya guys, yaitu komputer saya sendiri. Lalu klik OK. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan menggabungkan Ether 1 dan Ether 2-nya guys, yaitu dengan cara ke menu bridge guys. Nah, di sini kita dapat membuatnya terlebih dahulu grupnya guys. Sebagai contoh seperti WhatsApp. Ya, kita buat terlebih dahulu grupnya, mana yang mau akan digabung. Nah, di sini kita buat grupnya yaitu internet ya, sebagai mudah untuk pengenalannya. Nah, lalu setelah dibikin kita akan masuk ke menu portnya guys. Nah, di sini pilihlah Ether atau port yang ingin digabungkan guys. Karena saya ingin menggabungkan port 1 dan port 2 sebagai internet, maka saya akan masukkan Ether 1 internet dan Ether 2. Di sini untuk hardware off full-nya saya matikan karena tidak terlalu berguna untuk dua gabungan saja guys.
Sebenarnya ini cukup berguna agar tidak berat untuk CPU MikroTik kita guys, tapi hanya untuk internet saja maka tidak diperlukan. Oke, lanjut kita bikin port yang keduanya di sini yaitu Ether 2 internet guys. Kita tambah lagi, kita masukkan Ether 2-nya yang internet. Oke. Nah, jangan lupa kita matikan lagi. Setelah itu oke. Nah, selesai. Oke guys, selanjutnya kita akan langsung ke DHCP client-nya guys. Nah, kalian klik IP aja lalu ke DHCP client-nya guys. Nah, fungsi dari DHCP client ini adalah untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP servernya guys. Nah, DHCP servernya ini apa? Yaitu adalah router dari PPKD saat ini saya berada guys. Nah, jadi kita minta alamat IP-nya nih ke dia, tapi dia isi secara otomatis gitu guys. Nah, ini ya routernya guys. Nih, itu yang belah itu tuh. Oke, selanjutnya setelah selesai kalian akan membuat addressnya ya. Di sini karena sudah selesai ya. Ini yang pertama ini DHCP client-nya yaitu bridge kita tambahkan lagi produksi, manajemen dan IT. Pertama kita ubah dulu yang produksi dulu. Nah, untuk addressnya di sini bebas ya karena kita menggunakan prefix 24. Kita masukkan 192 168 10 ya untuk produksi dan itunya 1/24 karena jumlah batas maksimumnya adalah 24 guys. Oke, sampai di sini ketik apply. Setelah itu copy. Kenapa di copy? Karena kita akan buat manajemennya juga guys. Cuma bedanya dia diubah jadi subnetnya yang ke-11 ya guys ya. Yang tadi kan 10, sekarang kita masuk yang 11. Kita apply lalu copy lagi untuk IT-nya. IT-nya 12. Ini ubah dulu IT, setelah itu apply. Kalau udah oke dan oke. Nah, setelah selesai kita akan ngecek dulu nih internetnya bisa atau enggak. Nah, caranya kan kita nggak bisa tuh ke Google karena bisa kalian lihat di pojok kanan bawah itu belum aktif ya internet saya. Cara ceknya di Neo Terminal guys. Nah, di sini kalian login aja menggunakan user yang kalian buat tadi. Di sini kan Vidra tuh. Usernya saya, passwordnya admin 123. Di sini kalian ketik N aja, terus enter. Nah, baru kalian ketikkan ping google.com. Ini kalau mau ngecek internetnya nyambung atau enggak sih. Nah, disinilah kita ngetiknya guys ya. Nah, oke. Setelah itu kalian enter. Nah, kalau seperti ini tandanya internet kalian berjalan guys. Tapi masih belum bisa kita akses nih karena kita belum bikin DHCP server guys. Tapi sebelum itu kita bikin firewallnya dulu nih, NAT-nya. Nah, fungsi dari NAT ini adalah untuk mengatur bagaimana alamat IP dan port diterjemahkan, sehingga perangkat di jaringan lokal bisa mengakses internet dengan berbagi satu IP publik. Oke, langsung saja kita klik add guys. Nah, angka plus itu, lalu kita ke general. Setelah itu klik out interface-nya menjadi bridge guys. Nah, setelah itu jangan lupa buat ubah actionnya ya guys ya menjadi masquerade. Setelah kalian selesai membuat seperti ini, lalu klik saja OK guys. Oke, kita ke langkah terakhir yaitu setup DHCP server. Nah, caranya kalian ke DHCP server, DIP, lalu DHCP setup. Di sini kita pilih produksi dulu ya guys ya. Kalian next saja. Nah, di sini kita akan membuat di urutan 11 ya. Sebenarnya bebas, tapi sini saya 11 ya. Batasnya kan prefixnya 24 ya guys ya. Nah, lalu mau sampai berapa orang? Di sini sampai saya 20 aja ya. Karena nggak terlalu banyak buat produksi. Oke, kita lanjut tambah lagi. Maaf salah. Bukan di sini ya guys ya. DHCP setup lalu yang manajemen. Nah, kalian next. Nah, di sini kita ubah 11 sampai
15 saja, karena manajemen itu sedikit ya, paling sampai 5 orang aja, jadi sampai 15 saja. Kalian next lagi, dan kita tambah lagi DC setup, lalu ke IT. Next. Nah, ini kita ubah menjadi 11. Buat IT 5 orang aja deh, sama ya. Jadi kita masukin ke 15. Next. Oke. Nah, kenapa ini merah? Karena kabelnya belum tersambung, guys. Sedangkan yang IT yang tadi saya tunjukkan sudah tersambung di komputer saya. Nah, lanjut kita ke list ya, guys ya. List ini buat mengecek kita nanti sambung atau enggak, bakal muncul di sini, guys. Nah, pertama kita akan disablein dulu, guys, internetnya di control panel. Setelah itu kita hidupkan kembali. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah tersambung seperti ini, maka server tadi yang IT sudah bisa digunakan, guys, ke Google. Sebagai contoh, saya akan masuk ke YouTube ya. Oke. YouTube. Ya. Lalu kita sudah dipastikan di sini juga terlihat kita sudah masuk ke linknya ya, dan masih bisa diakses, dan bisa dibuktikan juga di pojok kanan bawah tersambung ke jaringannya, guys. Oke guys, jadi begitulah cara kalian mengkonfigurasi basic MikroTik atau router gateway Anda. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.